Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta 'alayka kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم أما بعد. Meneruskan pengajian yang pembahasan mengenai masalah nikah yang telah diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini. Kemudian di dalam pengajian yang lalu kemudian saya tambahkan dengan keterangan yang ada dalam kitab Budurus Sa'adah karangan Al-Habib Muhammad bin Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syekh Bakar Balung, asal lahir di Balung, kemudian mondok di Madinah sampai sekarang masih ada di Madinah dan punya banyak karangan. Di antaranya ini kitab yang saya pegang ini yang saya dikirim oleh beliau sendiri yang bernama Budurus Sa'adah. Budurus Sa'adah menerangkan mengenai masalah-masalah perkawinan sampai hamilnya perempuan sampai melahirkan anak hukum-hukum yang berkenaan dengan perkawinan, dengan hamil dan dengan anak dan dengan kelahiran. Jadi kitab setebal ini isinya adalah itu. Masalah-masalah yang telah saya terangkan tadi itu. Perkawinan, kemudian hamil, kemudian masalah anak dan kelahiran. Di antaranya di sini beliau mengatakan fi nikah fawaid 'azimah lil muslim wal muslimah, bahwa dalam perkawinan itu banyak sekali faedah-faedah yang agung bagi seorang laki-laki dan seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Faedah-faedah yang besar, fawaid dunyawiyah wa ukhrawiyah. Faedah-faedah yang berkenaan dengan masalah dunia kita dan masalah akhirat kita. Di antaranya di sini ada berapa faedah ini? Ada 13 faedah. Ada 9 faedah. Ada 9 faedah. Yang pertama yaitu taksirul ummah al-Muhammadiyah. Memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kawin. Kita mempunyai anak, mempunyai banyak anak, ini akan dibanggain oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Tapi sekalipun dibanggain oleh Rasulullah, jangan sampai anak yang dibanggain oleh Rasulullah, yang akan dibanggakan oleh Rasulullah ini, anak kita ini, umat ini justru mempermalu Rasulullah dengan banyak berbuat dosa. Rasulullah bersabda, la tusawwidu wajhi, jangan kalian bikin malu mukaku, bikin hitam mukaku. Ini faratukum fil haud, kalian semua aku tunggu di telaga. Nanti di padang mahsyar ditunggu oleh Rasulullah semua kita ini di telaga, ya, di al-mahsyar. Kita akan dikasih minum dari telaga itu. Apabila kita minum dari telaga itu, maka kita tidak akan haus selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini, tanakahu taksuru, kawinlah kalian maka kalian akan banyak, akan punya anak banyak. Seperti orang-orang dulu, orang-orang tua kita ini semua banyak anaknya. Abah saya 11, meninggal 3, yang hidup 8. Dan apa itu, semua keluarga saudara-saudara abah saya banyak anaknya semua.
Ini akan menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguhnya aku akan membanggakan dengan kalian semua kepada umat-umat yang lain, umat-umat sebelum umat Rasulullah. Mulai dari zaman Nabi Adam banyak umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Ini akan membuat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nikah yakunu sababan lil ghina, bahwa nikah itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan kekayaan dari Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadlih." Kawinkanlah yang kosong di antara kalian, yang laki maupun yang perempuan. Artinya perjaka-perjaka yang belum kawin, kemudian ya perawan-perawan yang belum kawin, min ibadikum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang saleh daripada hamba-hamba laki kalian dan hamba-hamba perempuan, budak-budak laki kalian dan budak-budak perempuan kalian. Diperintahkan juga kita mengawinkan apabila kita mempunyai budak laki maupun perempuan, untuk kita kawinkan mereka. Yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlih. Apabila mereka orang-orang yang fakir, karena budak itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki dirinya, tidak memiliki hartanya, hartanya punya majikannya. Dirinya apa katanya majikannya? Yughnihim Allahu min fadlih, maka Allah akan memberi kekayaan kepada mereka min fadlih, dari anugerah Allah. Allah wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, tazawwaju fa innahunna tazawwajun nisa, kawinlah kalian dengan perempuan-perempuan. Fa innahunna yatinakum bil mal, karena mereka memberikan kepada kalian harta, menjadi sebab kalian mendapatkan rezeki, memberi keberkahan kepada hidup kalian. Fa innahunna yatinukum bil mal. Kemudian juga yang ketiga, dengan nikah kita tahsinul mar'i amma harrama nafsuhu anil haram, kita bisa menjaga diri kita dari berbuat yang haram, yaitu berbuat zina. Karena kalau kita sudah berbuat zina, nanti anak turun kita sampai 7 turunan zina semua. Kalau kita zinain anak orang, na'udzubillah, maka nanti keturunan kita akan dibuat seperti kita berbuat kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kama tadinu tudan, seperti sebagaimana kalian berbuat, kalian akan diperbuat. Sebagaimana kalian melakukan sesuatu kepada orang lain akan berbuat seperti itu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian mampu melakukan ba'ah, maka hendaknya kawin. Ba'ah itu dia mempunyai kemampuan untuk melakukan kawin, untuk melakukan perkawinan, dan mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah, kepada perempuan yang dia kawini. Fa innahu ghaddu lil basar, karena dengan kawin kita bisa menahan, bisa menjaga mata kita, pandangan kita, wa ahsanu lil farji, dan kita lebih bisa melindungi, menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Apabila seseorang tidak mampu untuk melakukan perkawinan, maka hendaklah dia putus syahwatnya bisawm, dengan puasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu akan memutus syahwat kita. Wija' ay qati', itu memutus syahwat. Kemudian yang keempat,
usulul dzurriyyah al-muslimah yad'una lahu ba'da mautih. Itu kita akan mendapatkan keturunan yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang akan mendoakan kepada kita nanti sesudah kita meninggal, nanti kita dikubur. Sudah kita meninggal, maka kita akan mendapatkan manfaat dari doa mereka. Bagaimana dalam satu hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, maka putus amalnya, tidak bisa beramal lagi apabila telah meninggal, kecuali 3 yang tidak putus. Ini akan mengalir terus kepada orang yang mati tadi itu, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kita bikin masjid, kita bikin pondok, kita bikin madrasah, kita bikin sumur, kita mencetak kitab-kitab yang manfaat, kitab-kitab agama, mencetak Al-Quran, kemudian ya menyebarkannya, memberikannya dengan cuma-cuma, dengan gratis kepada banyak orang. Ini semua adalah amal-amal jariah. Kita bikin jembatan yang menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain yang dilalui oleh kaum muslimin. Kita bikin rumah singgah untuk orang-orang asing yang baru datang ke daerah kita, yang tidak mampu untuk membayar hotel, membayar menyewa tempat untuk bermalam. Kita bikin rumah singgah untuk anak-anak yang tidak mampu. Ya, kita anak-anak jalanan kita biayai sekolah mereka, kita biayai hidup mereka. Ini semua adalah amal-amal jariah, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat kita ajarkan kepada murid-murid kita, kemudian diajarkan oleh murid-murid kita. Kita ajarkan kepada murid-murid kita, kemudian diamalkan oleh murid-murid kita. Ini adalah sedekah jariah. Tidak harus ngajar di masjid, di mana saja kita berada. Tidak harus banyak yang ngaji kepada kita, yang belajar kepada kita. Di mana saja kita berada, kita dianjurkan apabila kita mempunyai ilmu, mengamalkan ilmu itu, kemudian mengajarkan ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man alima wa 'allama, man alima wa amila bima alima wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawat." Orang yang alim, yang mempunyai ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, itu dipanggil oleh Allah sebagai orang yang agung, besar, bukan raja, bukan pejabat, bukan presiden, tapi ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kita semua ini. Maka dari itu hendaknya kita amalkan ini, kita perhatikan. Ilmin yuntafa'u bihi. Tidak harus mau ngajar kalau sudah punya pondok, tidak. Ya, para tabi'in, orang sebagaimana yang saya ceritakan tadi kemarin dalam pengajian Sa'id bin al-Musayyib, tidak punya pondok. Ya, tidak punya pondok. Dia ngajar di masjid. Masjid adalah boleh digunakan oleh siapapun untuk mengajar, untuk belajar mengajar. Tidak boleh seseorang dilarang untuk mengajar di masjid. Tidak boleh. Kalau dia mempunyai ilmu, mau mengajar di masjid, duduk, dipersilahkan. Tetapi tentunya kalau masjid tadi itu ada takmirnya, kita permisi dulu, pamit dulu kepada takmir, ya, pada takmirnya. Seperti itu adabnya, aturannya, ya, termasuk menyebarkan selebaran harus pamit dulu kepada takmirnya.
Ya, karena paham itu macam-macam. Kadang-kadang tidak sesuai dengan paham jamaah yang ada di masjid situ, bikin kacau, bikin ribut. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita boleh berbeda paham, boleh berbeda paham, ikhtilaf dalam masalah agama. Yang tidak boleh itu kita bertengkar. Karena perkara kunut bertengkar, perkara tahlil, perkara talqin bertengkar. Ini tidak baik. Perkara salawat bertengkar. Ya, ini yang dilarang oleh Islam, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa idza mata ibnu Adam qata amalu ila min thalath, sadaqatin jariyah aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dalam hadis ini ya di tengah-tengah itu yang waladin salihin yad'u lahu. Dalam satu hadis yang lain yang waladin salihin yad'u lahu itu ada di belakang, jadi shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, baru waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya. Nanti di surga ada orang itu diangkat terus derajatnya. Kemudian dia bertanya, ini derajat dari mana ya Allah? Setiap hari aku diangkat. Dijawab, hadza bidu'a waladika lak. Ini adalah doa daripada anakmu kepada kamu. Kita baca Quran, kita baca salawat, kemudian kita niatkan hadiahnya kepada orang tua. Bahkan kita sedekah, memberikan sedekah, kita niat, semuanya itu akan sampai. Ya, sampai kepada yang kita tuju, kepada orang tua kita. Waladin salihin yad'u lahu. Ya, bisa ini sekarang kalau seseorang ini, jadi ini tiga hal ini berkaitan. Kalau seseorang ingin mempunyai anak yang soleh, kita harus didik dengan baik. Kita harus kirim anak kita ke tempat ya, di mana di situ diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, diajarkan sunnah Rasulullah, diajarkan fikih, diajarkan tauhid, diajarkan akhlak. Kita kumpulkan mereka dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai dia duduk berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, karena akan membuat pengaruh kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi tidak baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh mikir diri kita sendiri asal kita selamat, nggak mau pusing anaknya atau ya saudaranya atau tangganya ya celaka. Tidak boleh. Tetapi Allah mengingatkan qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan wa ahlikum wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajarin mereka jalan-jalan kebaikan. Alimuhumul khair. Ini maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena apabila mereka mengenal dengan kebaikan, jadi orang baik. Apabila mereka menjadi orang baik, selamat dari neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seseorang ingin mempunyai anak yang saleh, ya harus diajari ilmu yang manfaat. Ilmun yuntafa'u bihi, diajarin ilmu yang manfaat. Tidak ada ilmu yang lebih manfaat daripada ilmu agama yang menghantarkan seorang ma'rifat kepada Allah, yang menjadikan seorang nyampe kepada surga Allah. Tidak ada yang lebih manfaat daripada ilmu agama. Ya idza ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam satu hadis, orang yang dikehendaki menjadi orang baik dimengertikan kepada agamanya. Kemudian untuk supaya kita mempunyai anak yang soleh, perlu kita ajarin kepada mereka ilmu yang manfaat. Kemudian juga kita perlu bersedekah dengan niat supaya anaknya menjadi baik. Kita sedekah. Ya, maka dari itu banyak di antara kita ini, kita mondokin anak, kita sedekah kepada gurunya. Ya, kita bisa sedekah tahu, tempe atau terong atau apa hasil dia tanam di kebunnya. Kalau punya duit ya sedekah duit,
sedekah tidak harus duit, ya. Nah ini ya, ini akan membuka, akan menjadikan, ya, akan membuka jalan atau sebab anak itu tadi mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi ini jangan ditinggal ini. Kalau ingin dapat ilmu anak-anak yang soleh, ya kerjakan yang dua tadi itu. Ini saling berkaitan. Maka dari itu disebut oleh Rasulullah tiga hal ini, ya. Tiga hal ini, ya. Kemudian husulu syafa'atil aulad idza matu sigharan. Apabila dia kawin kemudian punya anak, ya, mempunyai anak, apabila anaknya tadi itu mati masih kecil, mereka akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Ini tidak begitu jelas ini saya, karena kacamatanya tenggilan, buru-buru tadi itu. Saya pulang dari pengajian tadi malam sampai jam 12, saya bawa ini, ternyata tidak ada kacamatanya, hanya tempatnya aja, ya. Jadi begitu kelihatan ini Syekh, ya. Tapi ya alhamdulillah bisa juga, ya, sedikit-sedikit kita lihat, alhamdulillah, ya. Ini banyak keluarga kita ini, ya, banyak keluarga. Ayah saya 11 anaknya, meninggal masih kecil 3. Adik saya bernama Afiyah, langsung adik saya. Jadi setelah saya anak perempuan bernama Afiyah, meninggal umur 12 mungkin. Ya, kemudian setelah itu ada kakak saya. Jadi kakak saya, ya, anak kedua dari ayah saya. Zaman perang dulu, zaman gerilya, ayah saya ikut gerilya, ayah saya ikut Hizbullah sama Ghedofir sama Haji Syekh. Ini kalau orang Jember seperti Syekh Rajab ini tahu ini, ya, siapa itu Haji Syekh, siapa itu, ya, apa itu, ya. Ayah saya teman dengan mertuanya Syekh Rajab ini, Syekh Abu Bakar Baktir, teman dengan ayah saya, rumahnya berdampingan dulu di situ, ya, di jalan apa itu belakangnya Polres itu. Nah itu lahir di waktu ngungsi. Jadi ayah saya ngungsi dengan istri, dengan ibu saya, dengan anaknya Mahsunah dalam keadaan bunting, dengan adiknya Yasin, dengan adiknya lagi Husain, dengan adiknya Hunna, bareng dengan Kiai Dhofir, kemudian bareng dengan Haji Syekh, ditampung oleh seorang Habib di Gemuling sana di desa yang Belanda untuk menghilangkan jejak. Belanda tidak bisa cari, ya. Ini perjuangan orang-orang tua kita, kiai-kiai. Jangan dibilang kiai-kiai ini diam aja dengan kemerdekaan ini. Mereka mempunyai saham yang besar dengan kemerdekaan Indonesia ini, ya, dengan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini tidak didapatkan dengan gratis, dengan darah daripada para syahid, kiai-kiai dan pahlawan lainnya, ya. Nah, ini boleh lahir di situ. Lahir kemudian masih 3 bulan, kemudian mengungsi ke Pasuruan. Kemudian kakak saya meninggal di Pasuruan. Kemudian yang ketiga yaitu adik saya bernama Muhammad, adik saya yang keberapa itu. Jadi di atas yang adik saya yang keempat meninggal masih kecil. Apabila mati, ya, ada anaknya yang mati masih kecil, mereka akan berikan syafaat karena mereka tidak punya dosa. Anak kecil punya dosa, nanti akan menyambut orang tuanya masuk dalam surga, dan mereka akan, ya, hidup nanti bersama dengan orang tuanya di surga. Oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis ini, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatun minal walad. Tidak ada 2 orang muslim laki perempuan mati, ya, mati 3 orang daripada anaknya, lam yablughul hinsa, yang mereka masih belum berdosa, masih, ya, belum balik, belum punya dosa, masih kecil, illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar, kecuali menjadi benteng yang kuat dari api neraka. Begila ya Rasulullah. Kemudian sahabat ada yang bertanya, fa in kana itsnain, kalau yang mati tadi 2, ya Rasulullah, 2 yang mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana itsnain, sekalipun yang mati 2 akan menjadi benteng yang kokoh, yang kuat dari api neraka. Qala
Abu Dzarrin, kemudian Abu Dzarrin bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, summa uqaddimu lam uqaddim illa itsnain." Saya tidak mati anak saya, mati kecil anak saya kecuali dua. Qala wa in kana itsnaini, sekalipun hanya dua Abu Dzarrin. Ya, anakmu yang mati mendahului kamu masih kecil. Ya. Wa qala Ubay bin Ka'ab Abul Mundhir Sayyidul Qurra, kemudian berkata Ubay bin Ka'ab Abu Sa'ad Sayyidul Qurra, yaitu Ubay bin Ka'ab orang yang paling mahir membaca Al-Quran. Maka dari itu ditunjuk oleh Sayyidina Umar menjadi imam tarawih. Ubay bin Ka'ab Sayyidul Qurra, disebut di sini Sayyidul Qurra, itu orang yang paling pandai membaca Al-Quran. La muqaddim illa wahid, saya hanya punya satu kanjeng Nabi, anak saya mati masih kecil. Wa in kana wahidan, sekalipun hanya satu. Wa qala innama dzalika inda sadmatil ula, karena itu ya, kematian itu adalah musibah ya. Seorang sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah. Termasuk ini ya, musibah ini, kematian anak ini adalah sangat berat sekali ya. Maka dari itu apabila ridha orang tuanya, apabila ridha dan sabar menghadapi musibah itu, maka akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-khuruj min wasfi ahlina an ahlinnar al-musyir min ahli syarr. Jadi dia dengan kawin dia tidak termasuk masuk di dalam, tidak termasuk orang yang masuk dalam sifat ya ahli syarr, itu orang yang tidak baik. Al-musyir ilaihi fi qauli alaihi salatu wasalam, di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, syirarukum uzzabukum wa aradilu wa mautakum wa uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian adalah yang uzzabukum, kalian tidak punya istri, yang kalian tidak punya, yang tidak kawin. Wa aradilu mautakum uzzabukum, dan serendah-rendahnya orang mati kalian adalah orang-orang yang mati dalam keadaan dia ya tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai istri ya. Wallahu a'lam ya. Kemudian yang ketujuh, husulul ajri was thawab wa idha'in nafaqah lizawja, mendapatkan pahala yang besar, was thawab ya, wal bi'ta'iz zawja an-nafaqah, dengan kita memberi nafkah, memberi nafkah kepada istri kita, ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan, Rasulullah bersabda, engkau tidak memberi nafkah tabtaghi biha wajhallah, yang engkau mempunyai tujuan dengan nafkah itu hanya keridhaan Allah, ingin dapat ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya dengannya, hatta ma tadkhulu fi fami imra'atik, sehingga apa yang masuk dalam mulut daripada istri kamu. Dalam satu hadis, dirham yang engkau nafkahkan untuk perang fisabilillah, dirham yang engkau nafkahkan untuk sedekah, dan dirham yang engkau nafkahkan untuk, yang engkau keluarkan untuk nafkah belanja daripada istrimu, yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk belanja istrinya kamu ya. Ada satu hadis seperti itu, augamaqal, saya tidak hafal ya, tagnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, apa aja yang kita keluarkan untuk kepentingan keluarga kita, Allah akan memberikan balasan yang sempurna, akan memberikan pahala. Kemudian yang ke-8, tafriqu ma yadhurru nafsah ya, wastifa'ul ladza wa tamattu,
Tentunya dengan apa itu, dengan pernikahan kita ini melakukan sunnah Rasulullah, sekaligus juga kita ini ya tafriqu ma yadurru habsuh. Jadi dalam diri kita ini ada hal-hal yang apabila kita kekang, kita hentikan, kita stop, itu akan membuat madarat pada diri kita. Ya, seperti kita kencing itu kalau sampai tersumbat ya, kita salurkan, itu madarat. Seperti kita BAB kan, apabila kita ya itu ya kita tahan ya, kita akan madarat pada diri kita, termasuk yaitu air sperma itu ya. Jadi apabila kita mempunyai syahwat, kemudian kita menggunakannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah, menyalurkan syahwat itu sesuai dengan kehendak Allah, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa husulul ajri was thawab, dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah inda ityaniha, di waktu kita melakukannya. Di waktu melakukannya kita dapat pahala, tidak sia-sia ya. Enak, lazat, nikmat, dapat pahala ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam persetubuhan kalian ya itu ada sedekah, dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apa seseorang melampiaskan syahwatnya kemudian ditulis oleh Allah dengan melampiaskan syahwatnya itu pahala. Pahala, ditulis pahala. Seorang melampiaskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, ditulis oleh Allah pahala. Pahala. Ya, ara'aitum, iya. Dapat pahala. Sekarang ara'aitum, kalian pikirkan, kalian lihat, law wadha'a fi haram, kalau seseorang menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, di tempat yang ada zina, akan alaihi fiha wizr, apa tidak dosa? Apa tidak dosa? Sebaliknya, apabila seseorang menyalurkannya di tempat yang halal, menyalurkannya maka dapat pahala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Ya kadzalika idza wada', demikian juga apabila seseorang dia meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, kana lahu fiha ajr, maka dengan demikian dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih ini. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Jadi menjaga keturunan, menjaga nasab kita, menjaga keturunan. Wa ta'awun ala ta'atillah wa ala qiyamil lail, dan tolong menolong di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan qiyamul lail. Hifdzun nasab, menjaga nasab kita. Dengan kawin kita bisa menjaga nasab kita. Nanti di akhir zaman ini akan banyak anak-anak jin berkeliaran di jalan-jalan. Orang bertanya, apa itu anak jin? Ya, dalam satu hadis, dan banyak anak-anak jin, anak-anak zina. Ibunya ketahuan, bapaknya nggak tahu siapa ini bapaknya. Iya. Lalu gitu lahir dilempar di jalan, dilempar di, kadang-kadang naudzubillah, dilempar tempat, di comberan, di selokan, di tempat-tempat sampah. Ini bukan manusia lagi sudah. Hasilnya dia berbuat yang haram tadi itu. Ini anak-anak jin. Ibunya tahu ya, orang India atau orang Pakistan atau orang Jawa, orang Madura atau orang Arab. Bapaknya tidak jelas siapa ini. Ya, masa anaknya orang Arab, wajahnya wajah Filipin, matanya sipit, ya. Begitu dilahirkan seminggu nggak buka itu mata itu, karena yang mereka makan anjing kan begitu, ya. Jadi kan nggak kelihatan apa-apa sampai seminggu baru dia buka matanya, ya. Ini ya jangan sampai ya
Maka dari itu Allah SWT mengatakan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah jalan yang sesat, adalah perbuatan yang keji, fahisyatan wa sa'a, dan jalan yang sesat, jangan sampai kita dekat-dekat, apalagi melakukannya, kita hindari keluarga kita, anak kita, dari tempat-tempat mesum. Tuhan sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama fil lail wa shalla, Allah memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang dia bangun malam, wa shalla, kemudian salat, summa iqadha imra'atahu wa sallat, dan kemudian dia membangunkan istrinya, diajak salat, wa sallat, fa inna nadhahu wajhan wajhal ma', kalau tidak mau bangun istrinya diciprati dengan air, diciprati dengan air mukanya, rahimallahu imra'atan, demikian juga Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan, qamat minal lail wa sallat, dia bangun malam, kemudian dia mengajak suaminya, summa aiqadat zaujaha fa shalla, dia bangunkan suaminya untuk salat bersama-sama, summa aiqadat zaujaha fa shalla, fa inna nadhahat fi wajhiha alma, apabila masih tidur saja diciprati mukanya dengan air biar bangun. Jadi mukanya jangan disiram dengan air satu ember, tapi enggak, diciprati aja, pakai ciprati itu nadhaha, itu ngambil air gini kan, itu nadhaha, kalau pakai ini masaha namanya, kalau pakai ini hamsahu bi ru'usikum, itu pakai ini, pakai telapak tangan ini, Kalau ghusilu wujuhakum, itu dengan air yang mengucur. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan air yang mengucur. Apalagi Imam Abu Hanifah itu tidak sah kalau kita wudu tidak pakai air yang mengucur katanya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, pakai dia ngipuk dengan tangan, kemudian kita sampaikan ke anggota yang diwajibkan untuk kita wudu, maka itu husul. Kalau masah ini membasahin tangan dengan telapak tangan ini, kemudian kita usapkan ke rambut, Kalau Imam Syafi'i 3 rambut yang basah cukup sudah, Kalau Imam Syafi'i, Imam lainnya ada yang separuh kepala, harus basah, itu Imam Malik. Kemudian kalau nadhaha ini ambil air gini kan, itu nadhaha, ini sungguh sangat indah sekali, sungguh sangat bahagia sekali apabila mempunyai keluarga seperti ini. Jadi suaminya suka bangun malam, kemudian ngajak istrinya, ngajak anaknya, atau istrinya yang suka bangun malam, kemudian mengajak suaminya, tidak henti-hentinya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Nah, apa itu? Dengan demikian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, apalagi di malam-malam yang mulia seperti nanti ini malam nisfu Sya'ban. Maka kita gunakan kesempatan nanti untuk kita qiyamul lail, untuk kita salat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Dan kalau bisa kita habis maghrib kita membaca Yasin 3 kali, sebagaimana diamalkan oleh orang-orang tua kita, dengan niat yang pertama supaya kita diberi tulul umur fi taatillah, beri tambah umur untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, niat kita mudah-mudahan kita diberi rizki yang barakah, sehingga bisa kita gunakan untuk bekal kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu dengan niat mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan iman kita tetap, Islam kita tetap, bahkan makin bertambah iman kita, makin bertambah Islam kita, dan mudah-mudahan semakin hari kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma finna al-madhhab wa tarda.
اللهم اغفر لنا ما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ما تحب اللهم وفق أهل الخير للخير وعانهم وعافنا للخير وعن. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكن، وإذا أردنا بقوم فتنة فاقبضنا إليها غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.